Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-113 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhindar dari menetapkan keputusan yang salah. Berkaitan dengan kisah sebelum ini yang telah diterangkan dalam ayat-ayat yang telah kita pelajari sebelum ini, bahwasanya hampir saja Rasulullah menetapkan keputusan yang salah, yaitu menetapkan orang yang tidak bersalah sebagai bersalah. Hal itu adalah disebabkan karena peristiwa sebelum ini tentang pencurian. Yang mencuri itu tidak mengaku mencuri. Kemudian yang mencuri itu menghantarkan barang curiannya ke rumah orang lain, supaya orang tersebut yang dituduh sebagai pencuri, padahal dia sebenarnya yang mencuri. Kemudian dia minta pula bantuan orang lain supaya menyokongnya, menolongnya. Yaitu ketika mereka mendatangi Rasulullah, karena Rasulullah yang akan menetapkan keputusan, yang menetapkan hukum, maka mereka cari penyokong-penyokong yang akan membantunya. Rasulullah mengetahui perkara yang zahir, sementara yang tersembunyi Rasulullah tidak mengetahui, karena pengetahuan Rasulullah sebagai manusia biasa terbatas. Andaikan Allah tidak menurunkan wahyunya, yaitu wahyu-wahyu yang telah kita terangkan sebelum ini, yang menjelaskan bahwasanya orang yang bersalah adalah yang mengaku tidak bersalah. Yang mengaku tidak bersalah itu rupanya yang bersalah, dan yang dituduh sebagai yang bersalah rupanya tidak bersalah. Akhirnya dengan wahyu Allah itu dapatlah ditetapkan keputusan hukum bahwasanya yang benar-benar dan yang bersalah bersalah. Dengan demikian terhindarlah Rasulullah dari membuat keputusan yang salah. Jadi wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, ia adalah berupa karunia
yang di dalamnya adalah pemeliharaan ke atas diri Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak jadi melakukan kesalahan. Andaikan sekiranya, ini andaian saja, sekiranya tidak turun wahyu dari Allah, maka tentulah Rasulullah telah menetapkan keputusan yang salah, yaitu menetapkan orang yang tidak bersalah sebagai bersalah. Dalam satu riwayat telah kita terangkan sebelum ini, hampir saja Rasulullah memotong tangan orang Yahudi itu, padahal orang Yahudi itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah Bushair, karena Bushair itu yang mencuri barang dari rumah Rifa'at bin Zaid. Masih ingat nama-nama ini? Nah, ini sudah kita terangkan dalam 2 kali pertemuan sebelum ini. Jadi karunia Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah terhindarnya Rasulullah dari menetapkan keputusan yang salah. Dengan demikian terjagalah kemuliaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mulia, terjaga kemuliaannya. Meskipun sebenarnya kalau Rasulullah menetapkan sesuai atau berdasarkan dengan pengetahuan yang ada pada Rasulullah, itu pun bukanlah satu kesalahan. Karena seorang hakim itu tidaklah dituntut kecuali hanya menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan yang ada padanya. Perkara yang tersembunyi mana diketahui oleh hakim itu, maka apabila hakim itu ia menetapkan hukum atau keputusan berdasarkan pengetahuan yang ada padanya, mungkin pengetahuan itu secara zahir saja, kemudian ditetapkan hukum, meskipun salah mungkin pada hakikat sebenarnya, tapi itu bukan yang diketahui oleh hakim karena tersembunyi, itu pun bukanlah satu kesalahan. Tetapi Rasulullah dijaga oleh Allah sehingga Rasulullah tidak dibiarkan untuk melakukan kesalahan meskipun tidak sengaja. Jadi ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah karunia Allah kepada Rasulullah. Jadi judul kita ini adalah karunia Allah kepada Rasulullah berupa pemeliharaan diri Rasul sehingga tidak melakukan kesalahan disebabkan karena keterbatasan pengetahuan Rasul. Namun Allah yang maha mengetahui segala sesuatu memberikan pengetahuan perkara yang tidak diketahui oleh Rasul diberitahukan, sehingga akhirnya Rasulullah mengetahui yang benar itu siapa, yang salah itu siapa, sehingga dapat menetapkan hukum dengan tepat. Inilah dia kandungan ayat yang akan kita pelajari. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang peristiwa pencurian yang mana si pencurinya tidak mengaku sebagai pencuri, kemudian menuduh orang lain pula sebagai yang mencuri. Nah, ini dia lanjutannya. Kemudian diberitahukan kepada Rasulullah, berharap Rasulullah akan membebaskannya. Rupanya dengan wahyu Allah yang tidak mengaku mencuri itu, akhirnya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala ditetapkan hukuman ke atasnya. Jadi dengan wahyu Allah terselamatlah Rasulullah dari menetapkan hukum secara salah, kemudian dapat pula lah diketahui yang bersalah itu siapa sebenarnya. Dengan demikian maka tertegakkanlah keadilan. Kalau tidak, tak tertegakkan keadilan, maka boleh saja kata si orang Yahudi yang tak bersalah itu, bagaimana ini? Bukannya saya mencuri, mengapa tangan saya pula yang dipotong? Nah, mungkin dia akan membantah, mana keadilan? Mungkin dia akan membantah meskipun bantahannya itu tidak dipedulikan. Apa sebab? Sebab ada bukti bahwasanya barang curian itu ada di rumahnya. Ini keadilan yang tertegakkan
melalui karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya. Pengajaran bagi kita adalah, andaikan kita pula mendapatkan karunia dari Allah, khususnya kita sebagai pemimpin yang diberi amanah untuk memimpin di tengah masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum, penegakan hukum, andaikan penegak-penegak hukum itu diberi karunia oleh Allah, maka tertegakkanlah keadilan. Sebaliknya, andaikan penegak-penegak hukum itu tidak mendapatkan karunia dari Allah, akhirnya mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, maka tidak akan mungkin tertegak keadilan. Yang akan berlaku apa? Yang akan berlaku adalah kezaliman, yaitu pengambilan hak-hak orang secara zalim, yaitu tidak menurut yang sebenarnya. Akhirnya tidak dapat mengembalikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut, bahkan menarik hak dari orang yang memiliki hak tersebut. Islam datang dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah, dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan, adalah untuk menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Berarti hanya hakim yang mendapat karunia Allah sajalah yang akan bisa menegakkan keadilan. Maka fit dan proper test bagi hakim-hakim yang akan diangkat menjadi hakim adalah, hakim ini takut kepada Tuhan atau tidak, takut kepada Allah atau tidak, beriman kepada Allah atau tidak. Kalau ia beriman, dekat kepada Allah, Allah akan memberikan karunia kepadanya, maka akan tertegakkanlah keadilan. Tapi kalau hakim itu adalah yang mengejar kepentingan duniawi pula, maka dia akan menerima sogok, akan menerima rasuah, maka akan hilanglah keadilan dari negeri tersebut. Mudah-mudahan dengan ayat yang kita pelajari ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita dan bagi siapa saja yang bersesuaian dengannya ayat ini, karena ayat ini bisa dipakaikan kepada orang-orang yang menegakkan hukum di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah berfirman, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh, dan kalaulah bukan karunia Allah ke atasmu dan juga rahmatnya, mu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalaulah bukan karunia Allah ke atasmu dan rahmatnya, lahammat ta'ifatum minhum, tentulah berkeinginan satu golongan dari mereka ayyudilluka, untuk menyesatkanmu. Siapa yang satu golongan itu? Penyokong-penyokong tadi, penyokong-penyokong Bushair. Karena dia yang menyokong Bushair, mengatakan kepada Rasulullah, ini Bushair ini orang baik, ini bukan dia yang mencuri, orang Yahudi itu yang mencuri. Bermakna mereka ini yang coba untuk menyesatkan Rasulullah. Menyesatkan Rasulullah maknanya memberikan pengetahuan, memberikan pernyataan kepada Rasulullah bahwasanya Bushair itu tidak bersalah. Yang tidak bersalah pula orang Yahudi itu sebagai yang bersalah. Wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka itu menyesatkan illa anfusahum, kecuali mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Nanti kita terangkan apa makna mereka menyesatkan diri mereka sendiri.
Wa ma yadurrunaka min syai', dan tidaklah mereka itu mendatangkan kemudaratan kepadamu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah ke atasmu sungguh besar. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Dan kalaulah bukan karunia Allah ke atasmu dan juga rahmatnya, tentulah berkeinginan satu golongan dari mereka untuk menyesatkanmu, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali mereka menyesatkan diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka mendatangkan kemudaratan kepadamu sedikit pun. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Hikmah, yaitu As-Sunnah, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui, dan adalah karunia Allah ke atasmu sungguh besar. Ini terjemahan harfiah. Dari terjemahan ini dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat ini menerangkan tentang karunia Allah kepada Rasulullah, yaitu berupa wahyu, yang wahyu tersebut menerangkan tentang siapa sebenarnya yang mencuri barang itu. Sehingga dengan wahyu ini maka dapatlah ditetapkan hukum, ditetapkan keputusan, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Dengan demikian terselamatlah Rasulullah dari melakukan kesalahan. Andaikan tidak ada pemberitahuan dari Allah melalui wahyu, niscaya Rasulullah akan menetapkan hukum yang salah, yaitu yang benar disalahkan, yang salah pula dibenarkan. Sebenarnya tidak salah bagi Rasul, sebab Rasulullah menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan yang Rasulullah miliki, tetapi bisa membawa kepada umpamanya begini. Ini cara menjelaskannya ini supaya mudah memahaminya. Akan menjadi alasan bagi orang-orang yang telah berhasil menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berhasil menipu Rasul, yaitu kita mengatakan bahwasanya orang Yahudi itu yang mencuri. Sebenarnya bukan orang Yahudi itu yang mencuri, ini Busyair ini yang mencuri. Bermana kita telah berhasil menipu Rasul. Nah, itu bisa mendatangkan kemudaratan ke atas kepribadian Rasulullah, meskipun itu bukan satu kesalahan, karena Rasulullah memiliki keterbatasan dalam mengetahui. Tapi Allah tak inginkan itu berlaku. Allah ingin menjaga kemuliaan Rasulnya, sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang dengki kepada Rasulullah untuk mencemari kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa memahami apa yang kita sampaikan ini? Karena penting ini, apa sebab perkara ini perkaitannya adalah dengan Rasulullah sebagai yang menetapkan hukum, keputusan. Sementara Rasulullah yang menetapkan hukum tersebut adalah manusia biasa yang menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan yang terbatas yang ada pada Rasul. Rasulullah tidak mengetahui perkara yang tersembunyi, karena yang mengetahui perkara yang tersembunyi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh orang-orang yang dengki itu, Allah tidak ingin Rasulnya terperangkap ke dalam kedengkian orang-orang yang mendengki itu. Maka Allah turunkan wahyu untuk menyelamatkan Rasulnya, dan itu adalah karunia Allah kepada Rasulullah. Inilah dia kandungan ayat. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Jadi kandungan secara ringkas kita sudah tahu. Itu yang paling penting. Dan pengajarannya bagi kita, andaikan kita pula menjalani hidup seperti Rasulullah menjalani hidup, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Allah,
berserah diri kepada Allah, maka Allah pun insya Allah akan melindungi kita seperti mana Allah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tidak tersalah menetapkan keputusan. Karena kadang-kadang kita tersalah menetapkan keputusan, yaitu kita anggap orang yang tak bersalah bersalah. Kemudian orang yang kita anggap orang yang tidak bersalah bersalah. Kemudian orang yang bersalah pula tidak bersalah. Nah, ini adalah keputusan yang salah, keputusan yang silap. Dan ini bisa membawa ketidakpuasan kepada orang tersebut, dan ini bisa mencemari kedudukan kita. Dalam rumah tangga pun kadang-kadang begitu juga. Ya, umpamanya apa? Umpamanya kita telah tersalah mengatakan anak kita umpamanya yang mengambil barang itu rupanya bukan anak kita. Rupanya ada kawannya yang masuk umpamanya ke rumah kita, kemudian rupanya kawannya itu yang mengambil. Tapi kita pula tak tahu kawannya itu masuk bersama dengannya, karena kita menganggap dalam rumah itu hanya anak kita saja. Mana ada orang lain? Tersalah, rupanya ada orang lain. Akhirnya si anak bagaimana hatinya, perasaannya? Saya tak ada buat kesalahan apa-apa, kemudian saya ditetapkan sebagai yang bersalah. Nah, ini bisa menjatuhkan kedudukan orang tua di hadapan anak. Bagaimana orang tua ini? Sudah. Kalau sudah seperti itu, terjatuh kedudukan kita. Nah, mudah-mudahan dengan keimanan kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pula tidak menyia-nyiakan hamba yang berharap kepadanya, akan memberikan pula karunia kepada kita sebagaimana Allah memberikan karunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terhindar, terselamat dari menetapkan hukum secara salah. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaika, wa, dan apabila disebut dan bermakna ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang kisah, yaitu kisah ada orang yang mencuri tapi tidak mengaku mencuri, bahkan menuduh orang yang tak mencuri sebagai yang mencuri. Kisah ini dilanjutkan. Yang kisah tersebut hampir saja membawa Rasulullah kepada melakukan kesalahan. Untung Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah, yaitu dengan memberikan karunia dari sisinya, rahmat dari sisinya. Ini lanjutan ayat. Walaula fadlullahi alaika. Walau, lau maknanya sekiranya, atau walau, kalaulah. Nah, kalaulah ini bermakna andaian. Jadi ayat ini berbentuk andaian, dalam bentuk penyampaian adalah andaian. Kalau disebut andaian, bermakna perkara tersebut yang diandaikan itu mungkin berlaku, bisa saja berlaku, yaitu apa yang mungkin berlaku. Rasulullah menetapkan hukum dengan salah, mungkin saja berlaku, tetapi Allah tidak membuat berlaku. Allah tidak membuat perkara tersebut berlaku. Apa sebab? Sebab Allah menurunkan karunia dari sisinya. Akhirnya perkara yang mungkin berlaku itu jadi tidak berlaku. Kalau berlaku, Rasulullah menetapkan hukum dengan salah. Kalau berlaku, itu bisa menjadi peluang bagi orang-orang yang dengki untuk mencemari kedudukan Rasulullah yang mulia. Tetapi Allah tak biarkan perkara yang mungkin berlaku itu berlaku. Allah tak biarkan, Allah tak izinkan perkara yang mungkin berlaku itu berlaku. Maka Allah berikan karunia dari sisinya. Jadi bentuk andaian dalam ayat ini
Tujuannya adalah untuk menerangkan perkara itu mungkin berlaku. Perkara Rasulullah menetapkan hukum dengan salah itu mungkin berlaku, tetapi Allah tidak izinkan berlaku. Bermakna kalau perkara mungkin berlaku, kemudian Allah tak izinkan berlaku. Perkara buruk mungkin berlaku, kemudian Allah tak izinkan berlaku. Bermakna itu karunia dari Allah. Apa karunia Allah? Karunia Allah, ulama tafsir menyatakan ia adalah wahyu yang Rasulullah terima, yang di dalam wahyu tersebut, yaitu ayat-ayat sebelum ini, menerangkan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mencuri sebenarnya, siapa yang bukan pencuri. Nah, itu adalah karunia Allah, yaitu memberitahukan perkara yang tersembunyi. Pemberitahuan itu adalah melalui wahyu. Andai kan tidak ada wahyu, maka Rasulullah tidak mengetahui perkara yang tersembunyi itu. Rasulullah hanya mengetahui yang zahir saja, akhirnya Rasulullah melakukan kesalahan. Tapi tak jadi, ya. Nah, ini perlu diingatkan, tak jadi perkara itu berlaku. Dan sekiranya tidak atau bukan karena karunia Allah ke atasmu, karunia, fadlu. Dahulu sudah pernah kita terangkan bahwasanya pemberian Allah itu ada 4 tingkatannya. Ada 4 tingkatan pemberian Allah. Tingkatan pertama namanya rahmat, tingkatan kedua namanya nikmat, tingkatan ketiga namanya berkat, tingkatan keempat namanya fadlun. Ini fadlun, fadilat, karunia. Ini adalah pemberian yang istimewa. Pemberian yang istimewa hanya diberikan kepada hamba-hamba yang istimewa. Perkataan fadlun ini pernah disebut dahulu oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu ketika Nabi Sulaiman berkeinginan istana Ratu Balqis itu berpindah dari Yaman ke Palestina. Kemudian ada yang menyanggupinya, yaitu Nabi Sulaiman diminta untuk menutup mata kemudian membukanya kembali. Apabila buka kembali mata, istana sudah ada di hadapan. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman melihat istana itu sudah ada di hadapannya, sudah berpindah. Dalam satu kelipan mata saja, tutup mata, buka, istana sudah pindah. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, oh ini istimewa ini. Maka Nabi Sulaiman menyebut, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi karunia itu adalah pemberian yang istimewa. Dan pemberian yang istimewa diberikan kepada hamba yang istimewa. Walaula fadlullahi alaika. Fadlun itu sebenarnya dari sisi bahasa maknanya adalah lebih maknanya. Fadlun itu maknanya lebih. Di dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu ada satu bab namanya Babu Fadli Wudu'in Nabi, yaitu bab Fadli Wudu'in Nabi, maknanya kelebihan air wuduk Nabi. Nah, Nabi apabila berwuduk ada lebih airnya itu. Nah, airnya itu disebut air sisa dari wuduk Nabi. Nah, sisa itu dalam bahasa Arab disebut fadli. Fadli, sisa. Sisa bermakna adalah yang lebih, yang tidak dipakai, yang tidak terpakai. Apabila berlebih, bersisa, bermakna ada kebaikan di dalamnya. Kita umpamanya bergaji 5 juta sebulan, gaji kita 5 juta sebulan, kemudian terpakai hanya 3 juta. Berapa lebihnya? 2 juta. 2 juta disimpan. Itu namanya fadli, yang lebih, yang sisa. Bukan bermakna yang sisa ini rendah nilai, tidak, tinggi nilai. Apa sebab? Sebab dapat disimpan dan diperlukan pula pada waktu kita memerlukannya. Fadli, karunia. Karunia adalah kelebihan. Kelebihan yang dimasukkan di sini adalah orang lain tak dapat yang seperti itu. Kita dapat yang seperti itu. Maka yang orang lain tak dapat, kita dapat, bermakna kita berlebih dari orang lain. Nah, kelebihan itu disebut karunia. Umpamanya Allah berfirman, tilkar rusulu
faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah dia para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah bercakap langsung dengannya. Rasul yang lain Allah tak bercakap langsung dengannya, tetapi dengan Rasul itu Allah bercakap langsung dengannya. Siapa Rasul yang Allah bercakap langsung dengannya? Nabi Musa. Maka itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tilkar rusulu faddal. Digunakan kata faddal. Itu dia kelebihan. Lebihnya Nabi Musa berbanding yang lain adalah Nabi Musa bercakap langsung dengan Allah. Begitu juga umpamanya siapa lagi yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan ada di antara mereka itu, dari para rasul itu, yang Allah angkat kedudukannya beberapa derajat, lebih tinggi dari yang lain. Itu kelebihan. Siapa dia? Rasulullah. Ada lagi rasul itu, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ada yang kami kuatkan dia dengan Rohul Kudus, dengan malaikat Jibril, mulai dari lahir sampai diangkat ke langit, didampingi terus oleh malaikat Jibril. Siapa dia? Nabi Isa. Itu adalah fadlun untuk Nabi Isa, kelebihan untuk Nabi Isa. Ini penggunaan kata fadlun. Fadlullah, karunia Allah, kelebihan Allah alaika, atasmu. Hakim-hakim yang lain tak dapat wahyu, sehingga mereka tidak mengetahui perkara yang tersembunyi. Tapi kamu wahai Muhammad dapat wahyu, yang wahyu itu memberitahukan tentang perkara yang tersembunyi, sehingga dapat menetapkan hukum dengan tepat, dengan benar. Itu adalah karunia Allah. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya. Tadi disebut karunia berupa kelebihan, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Rahmat Allah pula berupa apa? Rahmat Allah pula adalah berupa terpeliharanya Rasulullah dari melakukan kesalahan ketika menetapkan keputusan. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang dengki untuk mencemari kemuliaan Rasulullah. Ini diulang sekali lagi ini, berkali-kali diulang. Mudah-mudahan fahamlah. Kalau tak faham juga tak tanggung jawab lagi. Ya, mudah-mudahan faham insyaallah. Dan sekiranya bukanlah karunia Allah ke atasmu dan rahmatnya, lahammat ta'ifatum minhum, tentulah berkeinginan satu golongan dari mereka ayyudilluka, untuk menyesatkanmu. Tentulah berkeinginan satu golongan dari mereka. Kalau dibuat kepada kisah yang sebelum ini, siapa satu golongan tersebut sudah kita terangkan tadi, yaitu orang-orang yang menyokong Busyair. Busyair yang mencuri itu. Bahkan dikatakan mereka yang menyokong Busyair itu memang mengetahui Busyair itu memang mencuri. Bahkan Busyair itu sendiri menyebut kepada penyokong-penyokongnya itu, memang saya yang mencuri, tapi tolong saya ya. Lalu bagaimana caranya supaya saya tidak kena? Maka hantarkan barang curian itu ke rumah orang Yahudi. Nanti kami akan katakan kepada Rasulullah, yang mencuri itu bukan kamu, yang mencuri itu orang Yahudi itu. Jadi mereka telah bersekongkol, berkeinginan satu golongan yang dimasukkan penyokong-penyokong Busyair itu. Ini kalau dibawa pada masa dahulu. Ada pula tidak pada masa sekarang penyokong-penyokong yang seperti itu? Maka dicari-carilah saksi yang memihak untuk membebaskannya. Silakan, tak mengapa. Mudah-mudahan hakim itu mendapat karunia dari Allah, sehingga hakim itu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semakin banyak persaksian diterima, hakim itu semakin tahu sebenarnya. Ada dahulu saya melihat satu kisah nyata seorang hakim, dan hakim ini menjadi tokoh sebagai seorang hakim.
Hakim ini sebelum ia menetapkan keputusan, pamannya besok mau menetapkan keputusan siapa yang bersalah, siapa yang tidak, malam hari itu, sepanjang malam itu, karena sudah selesai semua, tinggal keputusan saja besok lagi. Malam hari itu, sepanjang malam kerjanya adalah solat saja untuk mendapatkan kepastian, berhajat kepada Allah, mudah-mudahan keputusan besok adalah keputusan yang sebenarnya. Itu hakim. Ada ditayangkan tentang biografi hakim tersebut. Wah, ini hakim seperti ini perlu dicontoh ini oleh hakim-hakim yang lain, yaitu hanya memihak kepada kebenaran, kemudian meminta kebenaran sebagai kebenaran dari yang maha benar, yaitu melalui solat hajat, meminta, ya Allah, nampakkanlah yang benar itu benar dan nampakkanlah yang salah itu salah. Kan selalu kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar dan tolong kami untuk mengikutinya, dan nampakkanlah kepada kami yang salah itu salah dan tolonglah kami untuk menjauhinya. Jadi memihak kepada kebenaran, bukan memihak kepada siapa yang banyak memberi. Lahammat ta'ifatum minhum, tentulah berkeinginan satu golongan dari mereka, ayyudilluka, untuk menyesatkan kamu. Memang pasti ada yang berkeinginan untuk menipu Rasulullah, memperdaya Rasulullah sehingga salah dalam menetapkan hukum. Pasti ada dari kalangan orang-orang yang dengki itu. Tetapi keinginan tersebut hanya tinggal keinginan, tidak menjadi kenyataan. Sebabnya Allah telah memberikan karunia kepada Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang berkeinginan mendengki kita, maka keinginan orang yang mendengki itu hanya tinggal keinginan, tidak akan mungkin berlaku menjadi kenyataan apabila Allah memberikan karunia kepada kita. Maka selalu doa kita, ya Allah, apabila di sana ada orang yang mendengki dan yang memfitnah kita umpamanya, maka tolonglah pelihara dan jagalah ya Allah. Dengan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah, maka orang yang mendengki itu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dengkilah, sesak nafasnya sendiri nanti. Sebab orang yang mendengki, ketika tak sampai keinginannya mendengki itu, maka sesak nafasnya. Allah, tak berhasil juga. Allah, tak berhasil juga. Akhirnya mati badannya nanti, yaitu diserang oleh jantungnya, kemudian dia pun tumbang karena tertekan jiwanya, sesak nafasnya, naik darah ke kepalanya. Setelah itu matilah badannya itu. Ini yang disebut dalam Al-Quran, mutu bighaizikum, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Itu Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran. Dan kesudahan orang yang mendengki adalah mati disebabkan karena menahan kedengkiannya itu. Maka orang yang dengki ini sengsara, seumur hidup dia akan sengsara. Dan kedengkian itu tidak akan merubah keadaan orang lain. Kalau Allah menetapkan kebaikan bagi orang lain, maka orang lain itu akan tetap dapat kebaikan, meskipun orang yang mendengki itu mendengki. Maka orang yang mendengki ini disengsara sendiri. Bertambah harta kawannya, bertambah dengkinya, sesak nafasnya. Tambah lagi satu mobil kawan baru umpamanya, sesak nafasnya. Dia pakai masih Honda buruk saja lagi umpamanya. Direnovasi rumahnya, dinaikkan tingkatnya satu lagi, rumahnya masih macam itu, sesak lagi nafasnya. Akhirnya mati dalam sesak nafas. Itu adalah keadaan manusia. Keadaan manusia. Sampai hari ini akan ada yang seperti itu. Maka melalui petunjuk Allah ini, mudah-mudahan kita menjalin hubungan dengan Allah, diselamatkan dari orang-orang yang mendengki, seperti mana Rasulullah dahulu diselamatkan dari orang-orang yang mendengki Rasul.
ayyudilluka, mereka berkeinginan untuk menyesatkanmu. Makna menyesatkan di sini bukan menyesatkan Rasul sehingga menyembah selain Allah, bukan itu. Menyesatkan di sini maknanya memberikan kebohongan kepada Rasul. Kan dalam ayat sebelum ini faqad ihtamala buhtanan. Ayat sebelum ini mereka itu telah melakukan perbuatan berupa kebohongan, dusta, yaitu menuduh orang yang tidak bersalah sebagai yang bersalah. Nah, itu adalah kebohongan. Kebohongan itu bisa menutupi kebenaran. Nah, kebohongan itu yang disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tak tahu perkara yang sebenarnya, menerima kebohongan tersebut. Akhirnya dengan kebohongan tersebut maka Rasulullah menetapkan keputusan dengan salah. Nah, Allah tak membiarkan Rasul untuk disesatkan oleh kebohongan dari orang-orang yang berkeinginan mendengki Rasulullah. Wa ma yudhilluna, dan tidaklah mereka itu, wa ma yudhilluna, dan tidaklah mereka itu menyesatkan illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Apa maknanya mereka menyesatkan diri mereka sendiri? Maksudnya melalui tafsir adalah mereka sebenarnya adalah yang menanggung akibat perbuatan berbohong kepada Rasulullah itu. Mereka yang menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Azab dan siksaan dari Allah karena berbohong. Berbohong sebelumnya sudah disebutkan ia adalah kejahatan. Ia adalah dosa yang akan membawa pelakunya kepada disiksa. Nah, berarti ketika disebut wa ma yudhilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, mana? Dan tidaklah perbuatan mereka menyesatkan itu, melainkan perbuatan tersebut akan mereka tanggung sendiri akibatnya. Nah, itu tafsirannya. Jadi kalau mereka yang akan menanggung sendiri perbuatan menyesatkan Rasulullah, bermakna mereka sebenarnya adalah menyengsarakan diri sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan tidaklah mereka itu memudaratkanmu sedikit pun. Jadi mereka bukan menyengsarakan Rasulullah, bukan mendatangkan kemudaratan kepada Rasulullah, tapi mereka mendatangkan kemudaratan ke atas diri mereka sendiri. Siapa yang buat, dia yang akan tanggung. Tangan yang mencincang, bahu yang memikul, bukan orang lain. Karena Allah Maha mengetahui siapa yang buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat jahat, dia sendiri yang akan tanggung akibatnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang berdosa, dia yang akan tanggung siksanya. Kemudian Allah menerangkan pula tentang kelebihan dan kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu kelebihan dan kedudukan Rasulullah itu dapat diketahui melalui 3 perkara. Pertama, Rasulullah itu tinggi kedudukannya karena menerima kitab suci. Rasulullah itu tinggi kedudukannya karena diberi hikmah. Rasulullah itu tinggi kedudukannya karena diberi ilmu yang baru yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Melalui tinggi 3 ini, maka tinggilah kedudukan Rasul. Dan itu adalah perincian dari karunia Allah kepada Rasulullah. Kalau tadi karunia Allah adalah berupa pemberitahuan tentang peristiwa tersebut, sekarang pemberitahuan Allah bukan hanya berkaitan dengan peristiwa tersebut, tapi pemberitahuan Allah meliputi banyak perkara, meliputi seluruh perkara hidup, yaitu melalui Al-Quran. Kalau tadi kan wahyu kan hanya tentang perkara tersebut, tentang perkara kebohongan yang dilakukan oleh segolongan orang saja. Kalau ini kitab suci, ini tentang segala perkara dalam hidup. Hadis Nabi tentang perkara dalam hidup, tentang ilmu yang baru, ini tentang yang penting bagi hidup. Apabila ini adalah kaitannya dengan perkara yang lebih besar lagi, melalui Allah, melalui wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah, bermakna kalau tadi saja wahyu itu hanya berkaitan dengan peristiwa kejadian itu saja sudah disebut sebagai satu kelebihan. Kalau sekarang pula perkara lebih banyak, lebih besar,
lebih menyeluruh bagi hidup manusia, bermakna ini adalah kelebihan yang lebih besar yang diberikan kepada Rasulullah. Maka ujung ayat disebutkan wa kana fadlullahi alaika azima. Di pangkal tadi fadlullah juga, di ujung ayat fadlullah juga, di pangkal ayat walaula fadlullah, dan sekiranya kalau tidaklah karunia Allah, kalau bukanlah karena karunia Allah. Kemudian di ujung ayat wa kana fadlullah, dan adalah karunia Allah alaika atasmu azima, besar. Sebesar apa? Nah, nampak sekali besarnya itu melalui kitab suci, melalui hikmah hadis Nabi, melalui ilmu yang baru, yang mana ketiga-tiganya itu bermanfaat bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Orang beriman dapat manfaatnya, orang kafir pun dapat manfaatnya. Kemudian akan berterusan hingga ke akhir zaman. Kemudian ia akan menjadi nilai-nilai hidup manusia sebagai syariat, sebagai hukum-hukum yang bisa menjaga keselamatan, menjaga keamanan bagi seluruh umat manusia. Bukankah itu yang diterima oleh Rasulullah itu karunia yang besar dari Allah? Ya, memang. Dengan demikian berarti apabila Rasulullah adalah sebagai yang menerima karunia besar dari Allah, ini penutup pengajian. Kesimpulan, kalau ia Rasulullah adalah sebagai yang menerima karunia besar dari Allah, maka Rasulullah sajalah yang mesti dijadikan sebagai contoh dan ikutan, sebagai teladan, sebagai figur, sebagai idola. Selain dari Rasul tidak berhak. Apa sebab? Sebab selain Rasul tidak mendapatkan karunia yang besar. Rasulullah mendapatkan karunia yang besar. Nah, yang mendapatkan karunia yang besar itu yang akan dicontoh. Ini kalau diperinci nampak sekali. Wa anzalallahu alaikal kitab, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, yang maksudnya adalah Al-Quran. Ini melalui ayat yang kita baca ini, berapa banyak perkara yang kita dapatkan tentang hidup dalam Al-Quran ini, tentang diri kita, tentang diri kita sendiri, tentang hati kita, tentang perbuatan kita, tentang kehidupan keseharian kita, kemudian tentang pasangan hidup kita, tentang keturunan kita, kemudian perhubungan lagi di dalam keluarga, masyarakat, membangun negara, umat, dalam perkara politik, perkara ekonomi, tentang dunia, tentang kiamat, tentang akhirat. Banyak sekali perkara disebutkan di dalam Al-Quran. Tentang perkara harta, tentang perkara kuasa, tentang segala perkara, tentang segala sesuatu. Tak ada satu perkara pun yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Semua perkara diterangkan, sampai perkara yang tersembunyi pun antara suami istri, perhubungan suami istri yang tersembunyi, itu pun juga diberitahukan di dalam Al-Quran. Begitu sempurna. Ini adalah karunia Allah kepada Rasulullah melalui Alkitab. Satu lagi, al-hikmah, melalui hikmah. Hikmah maknanya menetapkan sesuatu tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Kalau dapat kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan manfaat, oh itu karunia besar sekali. Sebab tidak akan sia-sia. Malang kita itu kalau tidak datang dari hikmah. Kalau tidak datang dari hikmah, kita tetapkan, umpamanya undang-undang lah kita tetapkan tanpa hikmah. Rupanya undang-undang itu bukannya membawa kita kepada keberuntungan, malah membawa kita kepada kehinaan, kemiskinan, kemunduran. Ini dia undang-undang ini. Undang-undang ini tidak memihak. Akhirnya Mahkamah Konstitusi pun membatalkan undang-undang tersebut demi kemakmuran rakyat. Kata Mahkamah Konstitusi, Allah, sudah 20 tahun undang-undang yang salah diberlakukan, sudah miskin kita, baru dibatalkan. Apa sebab? Sebab undang-undang itu dibuat tanpa hikmah.
Rasulullah pula melalui hadis Nabi menetapkan sesuatu dengan hikmah. Tak ada yang tak bermanfaat. Kalau Rasulullah sudah menetapkan, pasti tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Dan tak perlu ada perubahan-perubahan lagi. Jadi kalau berdasarkan hadis Rasul yang penuh hikmah, tak perlu ada amandemen-amandemen lagi. Mengapa ada amandemen itu? Karena datang dari manusia yang tidak hikmah, yang tidak bijaksana. Bermakna karunia dari Allah. Karena yang Rasulullah sabdakan itu adalah hikmah. Apalagi hikmah yang berikutnya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Kalau Allah yang mengajarkan, bagaimana? Oh, kalau Allah mengajarkan, maka pasti sifatnya sempurna. Kemudian yang Allah ajarkan itu adalah yang tinggi nilainya. Maka ulama tafsir menyebutkan apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah yang tinggi nilainya? Syariat, hukum-hukum yang akan diikuti oleh manusia, sehingga ia sebagai jalan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keselamatan, untuk sampai ke tujuan, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada redha Allah, dan kalau nanti di akhirat yang akan menyampaikan kepada syurga. Itu diberikan kepada Rasulullah. Bukankah itu satu karunia? Oh, itu karunia yang besar. Maka ditutuplah ayat yang mulia ini dengan wa kana fadlullahi 'alaika azima, dan adalah karunia Allah itu ke atasmu sangat besar sekali. Apabila Rasulullah menerima karunia yang besar, maka hanya Rasulullah yang berhak, yang layak untuk dijadikan figur. Dan kita ini untuk membangun peradaban, kita mesti menjalani 3 alam. Alam yang pertama namanya alam fisik, alam kebendaan. Kemudian kalau mau sampai ke peradaban, beradab, maka tinggalkan alam fisik, pindah ke alam berikutnya, yaitu alam mengikuti figur. Kemudian apabila terus mengikuti figur, tapi figur yang benar, mengikuti yang benar, maka akan jadi benar. Kalau berterusan mengikuti yang benar 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kemudian yang diikuti itu meninggal dunia, maka yang mengikuti ini akan dapat menggantikan yang diikuti itu. Kalau yang diikuti sudah meninggal dunia, maka dia pula sekarang yang menjadi figur. Contohnya adalah, kalau alam kebendaan ini adalah kanak-kanak. Kanak-kanak itu tidak mengikuti figur. Kanak-kanak itu dia mengikuti kehendak hawa nafsunya. Siapa figur di rumahnya? Umpamanya ayah ibu. Tapi apabila diberikan makanan kepada anak-anak, dia tidak akan ikuti ayah ibunya. Kanak-kanak ini ingin dapat bahagian banyak. Kasihlah 1 kue kepada kanak-kanak. Kita punya anak berapa? 4. Kasih kue kepada kanak-kanak. Bagaimana anak-anak ini? Apalagi anak-anak ini lapar-lapar semuanya. Maka dia akan berebut. Itu adalah alam kebendaan. Sudah habis kue itu, masing-masing sudah makan, kemudian dia masih lagi ada nalun dapet leh, belum dapat katanya, padahal dah habis semua. Apa sebab? Sebab dia memang mengejar kebendaan, dan apabila mengejar kebendaan tidak pernah merasa puas. Itu alam kebendaan. Mesti tinggalkan itu kalau kita mau mencapai peradaban, yaitu masuk ke alam kedua, namanya alam figur. Nah, figur pada masa dahulu adalah Rasulullah. Maka para sahabat meninggalkan alam kebendaan, mengikuti Rasul. Karena Rasul yang diikuti ini adalah Rasul yang bertujuan akhirat, maka mereka pun sekarang karena mengikuti figur yang bertujuan akhirat, akhirnya mereka pun menjadikan akhirat sebagai tujuan bersama dengan Rasul. Ada yang 23 tahun bersama Rasul, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Kemudian Rasul yang dijadikan figur ini wafat.
Sekarang pula sahabat ini menjadi figur, diikuti pula oleh tabi'in setelahnya. Maka membencarlah sahabat ini. Sekarang sudah jadi figur. Dahulu figurnya satu, Rasulullah. Sekarang figurnya sudah beribu banyaknya, karena sahabat-sahabat ini mengikuti Rasulullah di alam figur. Sekarang alam yang ketiga itu, karena figur telah wafat, maka mereka ini mengetahui mengapa mengikuti Rasul sebelum ini. Mengapa? Sebab berpuluh tahun bersama Rasul. Akhirnya mereka ini memiliki nilai sendiri yang mereka dapatkan ketika mengikuti figur pada masa dahulu. Ini yang ketiga, ini disebut alam idealisme, punya ide. Kalau sudah sampai ke alam idealisme ini, maka tinggi nilai hidup yang dimiliki. Apabila tinggi nilai hidup yang dimiliki, inilah yang menghantarkan kepada peradaban. Bagaimana dengan masyarakat kita? Apakah sudah sampai ke alam idealisme ini? Atau alam yang kedua, alam figur? Kalau disebut alam figur, bagaimana ada figur yang diikuti? Siapa figur yang diikuti di tengah masyarakat? Kalau tidak ada, bermakna alam kedua ini pun juga belum. Berarti masih di alam pertama. Alam pertama adalah alam yang mengejar kebendaan. Memang terbukti nampaknya masih ramai lagi yang mengejar kebendaan. Proyek. Uang, kuasa. Semua mau jadi gubernur. 12 orang semua mau jadi gubernur. Tak ada yang mau jadi wakil gubernur, tak mau jadi gubernur semua. Kebendaan. Dan kalau yang mengikuti figur, apalagi yang punya idealisme, ini berfikir bukan apa yang saya dapat, tetapi dia berfikir apa yang akan saya berikan. Ini punya idealisme. Tapi kalau yang kebendaan ini, apa yang saya dapat? Saya sudah banyak berikan, maka berapa yang saya dapat pula? Kalau seperti ini, tidak akan pernah membangun peradaban. Sebab mengejar kebendaan. Kebendaan yang dikejar tidak didapatkan, ataupun kalau dapat tidak pernah merasa puas, kemudian tidak menempuh cara yang mulia, akhirnya hukum nanti tidak akan dilaksanakan, keadilan tidak akan ditegakkan, kezaliman akan berleluasa, maka tidak akan mungkin peradaban yang akan didapatkan, tetapi kacau balau yang akan dirasakan. Datanglah Al-Quran menampilkan ini, dia figur yang mesti diikuti, karena figur tersebut menerima karunia yang besar dari Allah. Siapa figur tersebut? Rasulullah. Wa kana fadlullahi alaika azima, dan adalah karunia Allah ke atasmu sungguh besar, maka jadikanlah yang menerima karunia Allah yang besar itu sebagai figur untuk membangun peradaban. Kalau tidak, maka jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Allah telah beri bekal cukup untuk membawa diri kepada kedudukan yang tinggi, tapi kita sendiri yang tidak mau untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut. Mudah-mudahan ayat yang mulia ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mau bersedia untuk menjadikan Rasulullah sebagai figur dan meninggalkan alam kebendaan yang selama ini membuat kita sengsara dan menderita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.